Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ania Unfika Taufik, NIM D1B12027, kelas 02, Fakultas Farmasi Universitas Medan Rezeki Makassar. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi mengenai farmasi rumah sakit. Yang pertama yaitu standar pelayanan kefarmasian di rumah sakit. Nah, dalam PMK nomor 58/2014 dalam keputusan Menteri Kesehatan sebelumnya yaitu nomor 1197 tahun 2004 yang dimana standar pelayanan kefarmasian yaitu setiap kegiatan yang berkaitan dengan aktivitas pelayanan kefarmasian harus menjadi suatu standar sehingga menjadi tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman bagi tenaga kefarmasian dalam menyelenggarakan pelayanan kefarmasian. Dalam praktek pelayanan kefarmasian, adapun definisinya yaitu kegiatan yang terpadu dalam tujuan untuk mengidentifikasi, mencegah dan menyelesaikan masalah mengenai obat dan masalah yang berhubungan dengan kesehatan. Adapun tujuan dari standar pelayanan kefarmasian di rumah sakit yaitu yang pertama, meningkatkan mutu pelayanan kefarmasian, yang kedua, menjamin kepastian hukum bagi tenaga kefarmasian, yang ketiga, melindungi pasien dan masyarakat dari penggunaan obat yang tidak rasional untuk keselamatan pasien atau pasien safety. Kemudian, pelayanan diselenggarakan dan diatur demi berlangsungnya pelayanan farmasi yang efisien dan bermutu, dan adanya struktur organisasi yang menggambarkan uraian tugas, fungsi, wewenang, dan tanggung jawab, serta hubungan koordinasi di dalam maupun di luar pelayanan farmasi yang ditetapkan oleh pimpinan rumah sakit. Selanjutnya yaitu ruang lingkup pelayanan kefarmasian di rumah sakit. Yang pertama yaitu administrasi dan pengelolaan, yang kedua pimpinan dan staf, yang ketiga fasilitas dan peralatan, yang keempat kebijakan dan prosedur, yang kelima pengembangan staf dan program pendidikan. Kemudian terakhir itu evaluasi dan pengendalian mutu. Untuk pelayanan kefarmasian di rumah sakit ini harus menjamin ketersediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai yang aman, bermutu, bermanfaat, dan terjangkau. Untuk menjamin pelayanan kefarmasian di rumah sakit, harus dilakukan pengendalian mutu guna pelayanan kefarmasian yang meliputi monitoring dan evaluasi atau MONEF. Nah, mengapa standarisasi pelayanan farmasi di rumah sakit harus dibuat aturan? Nah, karena tuntutan pasien dan masyarakat akan mutu pelayanan farmasi yang mengharuskan adanya perubahan pelayanan dari paradigma lama yaitu drug oriented atau produk ke paradigma baru yaitu pasien oriented dengan filosofi pharmaceutical care atau asuhan kefarmasian. Nah, standar pelayanan farmasi rumah sakit sebagaimana tercantum dalam standar pelayanan rumah sakit masih bersifat umum. Maka untuk membantu pihak rumah sakit dalam mengimplementasikan standar pelayanan rumah sakit tersebut, perlu dibuat standar pelayanan farmasi di rumah sakit yang bersifat paripurna sesuai dengan tuntutan rumah sakit dan pasien. Nah, mengapa perlu adanya fasilitas yang dibutuhkan di rumah sakit untuk mendukung standar pelayanan kefarmasian diharapkan? Yaitu karena harus tersedia ruangan, peralatan, dan fasilitas yang dapat mendukung administrasi, profesionalisme, dan fungsi teknis pelayanan farmasi, sehingga menjamin terselenggaranya pelayanan farmasi yang fungsional, profesional, dan etis, untuk mendukung standar pelayanan kefarmasian yang diharapkan. Kemudian selanjutnya itu instalasi farmasi rumah sakit atau IFRS. Adapun definisi dari IFRS itu sendiri yaitu suatu unit di rumah sakit tempat penyelenggaraan semua kegiatan pekerjaan kefarmasian yang ditunjukkan untuk keperluan rumah sakit dan pasien. Dalam pekerjaan kefarmasian yang dimaksud yaitu kegiatan yang menyangkut pembuatan, pengendalian mutu sediaan farmasi, pengelolaan pembekalan farmasi, yaitu perencanaan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, distribusi, pencatatan, pelaporan, pengusahaan atau penghapusan. Kemudian itu pelayanan resep, selanjutnya pelayanan informasi obat atau PIO, selanjutnya itu konseling dan farmasi klinik di ruang instalasi farmasi rumah sakit, yaitu yang pertama tugasnya yaitu berperan sangat sentral terhadap pelayanan di rumah sakit, terutama pengelolaan dan pengendalian sediaan farmasi dan pengelolaan perbekalan kesehatan. Kemudian tanggung jawab IFRS itu sendiri yaitu mengembangkan pelayanan farmasi yang luas dan terkoordinasi dengan baik dan tepat untuk memenuhi kebutuhan unit pelayanan yang bersifat diagnosis dan terapi untuk kepentingan pasien yang lebih baik. Kemudian fungsi dari IFRS itu sendiri yaitu sebagai unit pelayanan dan unit produksi, di mana unit pelayanan yang dimaksud yaitu pelayanan yang bersifat manajemen atau non-klinik dan pelayanan farmasi klinik. Berikut merupakan struktur organisasi dari instalasi farmasi rumah sakit, yang dimana panitia farmasi dan terapi ini merupakan salah satu bagian yang dipisahkan dari IFRS yang tidak mempunyai jalan fungsional terhadap IFRS, melainkan jalan koordinasi yang bertanggung jawab kepada pimpinan rumah sakit. Adapun tujuan dari panitia farmasi dan terapi ini yaitu melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelayanan dan pengelolaan sediaan farmasi dan pengelolaan perbekalan kesehatan di rumah sakit.
Dan untuk kepala IFRS itu sendiri yaitu apoteker yang bertanggung jawab secara keseluruhan terhadap semua aspek yang dalam penyelenggaraan pelayanan kefarmasian dan pengelolaan sediaan farmasi dan pengelolaan perbekalan kesehatan di rumah sakit. Pimpinan dan tenaga farmasi instalasi rumah sakit ini harus berjuang, bekerja keras dan berkomunikasi efektif dengan semua pihak dan dalam pengembangan fungsi instalasi farmasi rumah sakit yang baru itu dapat diterima oleh pimpinan dan staf medik rumah sakit yang pada masyarakat. Penelitian dilakukan di rumah sakit yaitu penelitian farmaseutik termasuk pengembangan dan penguji bentuk sediaan baru, formulasi, metode pemberian atau konsumsi, dan sistem pelepasan obat dalam tubuh atau drug resistance system, di mana yang berperan dalam penelitian klinis yang diadakan oleh peneliti klinis yaitu terutama dalam klinis terapeutik, evaluasi pembandingan hasil outcome dari terapi obat dan regimen pengobatan. Penelitian dan pengembangan pelayanan kesehatan termasuk penelitian perilaku dan sosial ekonomi seperti penelitian tentang biaya keuntungan, cost benefit dalam pelayanan farmasi. Dalam pengembangan instalasi farmasi rumah sakit, di rumah sakit pemerintah kelas A dan B, terutama rumah sakit pendidikan dan rumah sakit swasta sekelas, agar mulai meningkatkan mutu perbekalan farmasi dan obat-obatan yang diproduksi serta melakukan pengembangan dan melaksanakan praktek farmasi klinis. Dan diklat mempunyai tugas dan memfasilitasi tenaga pendidikan kesehatan dan dinas kesehatan yang akan melaksanakan praktek kerja sebagai tuntutan kurikulum dan melaksanakan pelatihan, di mana pendidikan dan pelatihan ini yaitu suatu proses atau upaya peningkatan pengetahuan dan pengalaman di bidang kefarmasian atau bidang yang berkaitan dengan kefarmasian secara berkesinambungan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan di bidang kefarmasian. Pendidikan dan pelatihan ini merupakan kegiatan pengembangan sumber daya manusia di mana instalasi rumah sakit untuk meningkatkan potensi dan produktivitasnya secara optimal serta melakukan pendidikan dan pelatihan bagi calon tenaga farmasi untuk mendapatkan wawasan, pengetahuan, dan keterampilan di bidang farmasi rumah sakit. Distribusi mempunyai tugas bertanggung jawab terhadap alur distribusi sediaan farmasi dan pengelolaan perbekalan kesehatan seperti obat, bahan obat, alat kesehatan, dan gas medis kepada pasien rawat jalan, IRD, ICU, ICCU, kamar operasi, bangsal atau ruangan. Kemudian untuk logistik mempunyai tugas dalam hal menyiapkan dan memantau pelengkapan perbekalan kesehatan, perencanaan dan pengadaan, sistem penyimpanan di gudang, dan produksi obat dalam kapasitas rumah sakit yang non steril dan aseptik. Dan untuk farmasi klinik membidangi aspek yang menyangkut asal kefarmasian terutama pemantauan terapi obat, di mana bidang ini membawahi konseling pasien, pelayanan informasi obat atau PIO, dan evaluasi penggunaan obat baik pasien di ruangan maupun pasien di ambulatori. Selanjutnya yaitu ruang lingkup instalasi farmasi rumah sakit. Dalam memberikan pelayanan farmasi berupa pelayanan non-klinik dan klinik, di mana pelayanan non-klinik ini biasanya tidak secara langsung dilakukan sebagai bagian terpadu. Pelayanan ini bersifatnya administrasi atau manajerial seperti pengolahan sediaan farmasi dan pengelolaan perbekalan kesehatan dan interaksi fungsional dengan tenaga kesehatan lainnya. Dan untuk pelayanan klinik mencakup fungsi FRS yang dilakukan dengan program rumah sakit yaitu pelayanan obat di apotek atau depo, konseling pasien, pelayanan informasi obat atau PIO, evaluasi penggunaan obat, monitoring efektivitas obat, dan pemantauan terapi obat. Dan untuk definisi dari Central Station Supply Department atau CSSD itu sendiri yaitu merupakan satu unit atau departemen dari rumah sakit yang menyelenggarakan proses pencucian, pengemasan, sterilisasi terhadap semua alat atau bahan yang membutuhkan kondisi steril. CSSD ini biasa disebut juga instalasi pusat pelayanan sterilisasi untuk pengelolaan sediaan farmasi dan perbekalan kesehatan. Tujuannya itu agar obat yang diperlukan tersedia setiap saat dibutuhkan dalam jumlah yang cukup, mutu yang terjamin, dan harga yang terjangkau untuk mendukung pelayanan yang bermutu. Nah, dalam pengelolaan sediaan farmasi dan perbekalan kesehatan yaitu suatu siklus di mana kegiatan dari instalasi farmasi rumah sakit itu dalam menyediakan obat, bahan obat, alat kesehatan, dan gas medis dimulai dari pemilihan, perencanaan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, dan pendistribusian. Kemudian yang pertama yaitu pemilihan dan perencanaan obat, di mana seleksi atau pemilihan obat yaitu proses kegiatan sejak dari meninjau masalah kesehatan yang terjadi di rumah sakit, identifikasi pemilihan terapi, bentuk dan dosis, menentukan kriteria pemilihan dengan memprioritaskan obat esensial, standarisasi sampai menjaga dan memperbarui standar obat. Penentuan seleksi obat merupakan peran aktif panitia farmasi dan terapi atau PFT. Dalam perencanaan kebutuhan merupakan kegiatan untuk menentukan jumlah dan periode pengadaan sediaan farmasi dan perbekalan kesehatan sesuai hasil kegiatan pemilihan. Yang kedua yaitu pengadaan dan penerimaan obat. Pengadaan merupakan kegiatan yang
dimaksudkan untuk merealisasikan perencanaan kebutuhan, dan di mana pengadaan yang efektif harus menjamin ketersediaan, jumlah, dan waktu yang tepat dengan harga yang terjangkau dan sesuai standar mutu. Dalam pengadaan merupakan kegiatan yang berkesinambungan, dimulai dari pemilihan, penentuan jumlah yang dibutuhkan, penyesuaian antara kebutuhan dan dana, pemilihan metode pengadaan, pemilihan pemasok, penentuan servisi kontrak, pemantauan proses pengadaan, dan pembayaran. Yang ketiga yaitu penyimpanan dan pendistribusian obat. Penyimpanan harus dapat menjamin kualitas dan keamanan sedia informasi dan perbekalan kesehatan sesuai dengan persyaratan kefarmasian. Persyaratan kefarmasian dimaksud meliputi persyaratan stabilitas dan keamanan, sanitasi, cahaya, kelembapan, ventilasi, dan penggolongan jenis sediaan farmasi dan perbekalan kesehatan. Kemudian ruang penyimpanannya itu harus memperhatikan kondisi, sanitasi, temperatur, sinar atau cahaya, kelembapan, ventilasi, pemisahan untuk menjamin mutu produk dan keamanan petugas. Baik, itulah tadi materi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.